Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore Bapak-bapak, Ibu. Kami perawat dari Puskesmas Kedungmundu. Sebelumnya perkenalkan, saya Irawan dan ini rekan saya. Saya Lavinia. Baik, maksud kedatangan kami ke sini itu akan melaksanakan kegiatan edukasi mengenai penyakit stroke. Sebelumnya terima kasih pada Bapak dan Ibu-ibu atas kehadirannya. Sebelumnya kalau boleh tahu nih, Bapak sama Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai, saya minta waktunya 15 menit. Bapak dan Ibu bisa tidak untuk kami lakukan edukasi mengenai penyakit stroke. Iya Mas. Oke baik Bapak-bapak Ibu-ibu, kita mulai ya dari pengertian stroke. Nah, stroke adalah kondisi ketika aliran darah ke otak itu terganggu, baik karena pembuluh darah tersumbat maupun pecah. Nah, jika aliran darah ke otak itu terhenti, sel-sel otak itu tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi, sehingga dapat mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini itu bisa menyebabkan berbagai gangguan, seperti sulit bicara, lumpuh sebagian tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Berarti stroke itu berbahaya sekali ya? Betul sekali Bu, stroke itu termasuk ke gawat daruratan medis. Jadi semakin cepat ditangani, maka semakin besar peluang untuk sembuh dan mengurangi kecacatan. Oke baik, selanjutnya ada tanda dan gejala stroke. Untuk mengenali stroke sedang ini, kita bisa menggunakan metode FAST atau FAST. Nah, Bapak Ibu sendiri kira-kira udah pernah mendengar belum FAST atau FAST itu apa? Belum. Ya baik, saya jelaskan ya. Ya. Baik, pertama ada F, itu tuh face atau wajah. Nah, coba perhatikan apakah wajah tiba-tiba mencong atau tidak simetris saat tersenyum. Kedua ada A. A adalah arm atau lengan. Nah, apakah salah satu lengan atau kaki terasa lemah, mati rasa, atau sulit digerakkan? Selanjutnya ada S. S adalah speech atau bicara. Nah, bicara ini bisa seperti telo, terus tidak jelas, atau sulit mengucapkan kata-kata. Nah, terakhir ada T atau type. Jika muncul salah satu atau lebih dari gejala tersebut, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu, jangan mengulur-ulur waktu, jangan menunggu lebih parah. Bu, kalau gejalanya sebentar lalu hilang itu bagaimana? Itu tetap berbahaya Pak. Walaupun gejalanya hilang, tetap harus diperiksakan karena itu bisa jadi tanda awal stroke. Baik, selanjutnya kita bahas faktor resiko dari stroke. Nah, faktor resiko ini adalah hal-hal yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkena stroke. Beberapa faktor resiko itu antara lain tekanan darah tinggi, hipertensi atau darah tinggi. Terus ada diabetes mellitus, ada kolesterol tinggi, kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik, serta pola makan yang tidak sehat. Nah, selain itu, usia lanjut dan riwayat stroke dalam keluarga juga dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Kalau sering merasa pusing dan ada riwayat darah tinggi, apa itu termasuk faktor risiko stroke? Iya betul Bu, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol merupakan faktor resiko utama dari stroke, sehingga perlu rutin kontrol dan minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Baik, sekarang kita bahas tindakan pertama yang bisa dilakukan di komunitas jika menemukan orang dengan gejala stroke. Pertama, segera bawa pasien ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Jangan menunggu sampai gejalanya memburuk. Kedua, jangan memberikan makanan atau minuman karena pasien bisa aja tersedak. Ketiga, catat waktu awal munculnya gejala karena informasi ini sangat penting bagi tenaga kesehatan. Lalu keempat, posisikan pasien dengan aman dan juga nyaman. Misalnya berbaring dengan kepala sedikit ditinggikan. Bu, kalau pasiennya muntah gimana? Baik, jika pasiennya muntah bisa memiringkan kepala ke satu sisi agar pasiennya tidak tersedak.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pencegahan penyakit stroke. Sebelumnya Bapak sama Ibu tuh udah tahu belum cara mencegah stroke? Belum. Baik, stroke bisa dicegah dengan cara selalu mengontrol tekanan darah agar tetap stabil. Selanjutnya bisa menjaga pola makan yang rendah lemak, tinggi protein, serta bisa berolahraga setiap pagi minimal 2 kali seminggu lah. Selanjutnya bisa periksa kesehatan secara rutin kepada dokter untuk mengontrol misalnya diabetes dan kolesterol. Nah, olahraga seperti apa yang dianjurkan untuk orang penyakit stroke? Baik Bapak, misalnya kalau Bapak umurnya berapa? 56 tahun. Nah, kalau saya itu biasanya bisa jalan pagi sekitar 30 menit itu bisa Bapak. Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Stroke sangat penting untuk kita cegah. Peran dari keluarga dan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya penyakit stroke. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, sebagai evaluasi, saya akan memberikan 2 contoh pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu bisa menjawab sebisanya sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk saya beri pertanyaan? Bersedia. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ada yang bisa menjelaskan apa saja tanda dan gejala dari penyakit stroke itu sendiri? Saya. Baik, dengan Ibu siapa? Zara. Baik, bisa dijelaskan apa saja tanda dan gejala dari penyakit stroke itu sendiri? Menurut saya pada gejala stroke itu yang pertama tangan, habis itu bicaranya nggak jelas, sama kalau misalnya udah mulai ada tanda-tandanya langsung segera ke rumah sakit. Baik, terus sekali Ibu. Pertanyaannya kedua, ada yang bisa menyebutkan apa saja bagaimana cara mencegah penyakit stroke itu sendiri? Saya Baik Ibu, bisa sebutkan nama. ya Baik, bisa sebutkan bagaimana cara mencegah penyakit stroke? Pencegahan stroke diantaranya ada cek kesehatan secara rutin, hindari asap rokok, olahraga secara teratur, kurangi makan asin dan garam, dan konsumsi buah dan sayur. Baik, tepat sekali Bu. Baik Bapak Ibu, tadi jawabannya sudah bagus. Terima kasih. Semoga edukasi pada sore hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Satunya saya ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu berkenan hadir pada kegiatan edukasi kali ini. Sebelum saya mengakhiri edukasi kali ini, saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.